Pemirsa KLTV Indonesia, jumpa lagi bersama saya Safar Rahman dalam dialog kita. Hari ini saya berada di Kabupaten Sambas bersama salah satu pengamat kebijakan daerah, yaitu Bapak Iwan. Hari ini kami ingin membedah terkait tentang isu pilkada di Kabupaten Sambas, di mana ada indikasi bahwa salah satu paslon atau petahana yang melantik atau mengangkat atau mengganti salah satu direktur perusahaan daerah satu hari sebelum penetapan pasangan calon. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak Irwan bahwa hal tersebut melanggar per-KPU. Nah, di samping saya ada Bapak Irwan. Selamat sore Pak Irwan. Ya, selamat sore. Nah, langsung saja Pak Irwan, bahwa kami mendengar Bapak juga sudah mengajukan gugatan ke KPU dan Bawaslu terkait tentang indikasi pelanggaran terkait undang-undang per-KPU tentang paslon petahana. Terima kasih. Memang kami sudah membuat surat laporan ke Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Sambas dengan surat tertanggal 9 November tahun 2020. Perihalnya, laporan dugaan pelanggaran pasal 90 huruf L ayat 1. Kami ulangi, laporan dugaan pelanggaran pasal 90 ayat 1 huruf E Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Laporan tersebut menyangkut petahana yang melakukan pelantikan Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Sambas. Sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 1 huruf E PKPU nomor 9 2020, itu disebutkan bahwa petahana akan dikenakan sanksi pembatalan apabila melakukan penggantian pejabat sejak 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana. Permasalahannya adalah Bupati Sambas melakukan pelantikan Direktur PDAM itu pada tanggal 22 September tahun 2020. Sementara besoknya tanggal 23 itu penetapan beliau sebagai calon bupati. Nah, disinilah permasalahannya, bahwa seharusnya 6 bulan sebelum penetapan itulah beliau sudah tidak boleh lagi melakukan pelantikan apapun. Nah, di sini memang kami melihat memang ada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 273/487/SC. Dalam surat edaran tersebut memang dijelaskan bahwa Direktur PDAM itu tidak termasuk suatu jabatan yang dilarang oleh Mendagri untuk dilakukan penggantian. Permasalahannya adalah bahwa undang-undang itu penjabarannya harus melalui peraturan. Nah, sebagaimana KPU Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dijabarkan dengan peraturan PKPU Nomor 9 tahun 2020. Sementara Menteri Dalam Negeri menggunakan dengan surat edaran. Harusnya menurut hemat saya bahwa undang-undang itu harus diturunkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah. Kemudian bisa dengan keputusan menteri. Setelah itu boleh dengan surat edaran. Jadi surat edaran itu maksudnya hanya semacam petunjuk pelaksanaan, bukan membuat ketentuan yang baru begitu. Artinya Bupati ini telah melanggar satu pasal dalam di per-KPU, itu ya Pak ya? Iya benar. Nah, apa tanggapan dari Bawaslu terkait dengan laporan Bapak?
pada siang tadi saya menghadap menghadap KPU, Komisioner KPU. Mereka mengatakan sedang mengkaji permasalahannya dan mungkin besok atau lusa ya akan diketahui hasilnya. Namun saya jelaskan bahwa apapun keputusan KPU silahkan, saya akan terima, namun harus dalam bentuk tertulis. Nanti hasilnya akan saya kaji. Kalau mungkin saya akan melanjutkan upaya hukum lain, karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apalagi kalau saya baca atau kita ketahui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan ketentuan perundang-undangan. Surat edaran menteri itu bukan termasuk ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu ketentuan perundang-undangan terdiri dari pertama Undang-Undang Dasar 45, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keempat keputusan presiden, kelima peraturan daerah provinsi, keenam peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kalau seperti itu artinya pengangkatan atau penggantian di perusahaan air minum tersebut cacat demi hukum ya Pak ya? Kalau bicara pengangkatannya itu saya anggap cacat, namun mekanismenya itu akan saya ajukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, karena ini terkait dengan pelanggaran peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka saya laporkan ke Bawaslu Kabupaten Sambas dengan sanksi sesuai dengan pasal 90 ayat 1 huruf E bahwa petahana harus dibatalkan pencalonannya. Artinya berdasarkan surat atau undang-undang tersebut petahana harus didiskualifikasi ya Pak ya? Benar, tepat sekali. Tetapi kok kenapa Bawaslu harus berkoordinasi dulu? Apakah KPU Kabupaten Sambas tidak berkompeten untuk memutuskan? Mungkin sesuai dengan kewenangannya. Mereka sedang mengkaji dulu. Mereka belum sampai pada suatu keputusan. Nah, maka dalam 1-2 hari ini saya tunggu. Apapun hasilnya, saya minta harus diberikan dalam bentuk tertulis. Ya. Kemudian hasil ataupun apa yang mereka sampaikan akan saya kaji, dan kalau misalnya saya merasa tidak puas, saya akan melanjutkan upaya hukum yang lain. Karena bagaimanapun saya meyakini bahwa pelantikan Direktur PDAM itu sudah melanggar PKPU nomor 9 tahun 2020 pasal 90 ayat 1 huruf E. Artinya petahana apakah dia tidak mengetahui dengan PKPU tersebut atau memang ada indikasi lain Pak? Saya tidak bisa menduga-duga apapun alasannya. Mungkin petahana yang lebih tahu. Cuman dari sisi saya bahwa apa yang dilakukan oleh petahana itu melanggar PKPU nomor 9 tahun 2020. Nah, apa harapan Bapak terkait dengan temuan pelanggaran PKPU ini untuk masyarakat Kabupaten Sambas? Saya kira tidak banyak masyarakat awam yang tahu tentang ini ya. Mudah-mudahan dengan pemberitaan ini masyarakat akan tahu, dan apapun hasilnya nanti kita akan lihat ya. Tapi saya pastikan bahwa permasalahan ini akan saya lanjutkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pemilihan kepala daerah. Apa Pak tidak berkoordinasi dengan kandidat-kandidat lain untuk melakukan gugatan ini, karena kan yang salah satu komponen yang juga berhak untuk mengajukan gugatan ini kan adalah paslon yang lain Pak? Jadi memang sementara ini
saya itu memang bekerja sendiri. Saya tidak mau melibatkan paslon yang lain, ya, karena ya memang saya ingin sendiri. Kalau saya minta mereka ikut pun belum tentu juga mereka merespon. Ya, intinya saya hanya menggunakan hak saya sebagai warga masyarakat, ya, dan tentulah sebagai warga masyarakat saya mempunyai hak juga yang sama dengan yang lainnya. Oke pemirsa, demikianlah dialog kita episode 9, yang mana rencana Bapak Irwan menggugat KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi salah satu paslon di Kabupaten Sambas. Sabar Rahman mengabarkan.